Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita malam hari ini kita dapat melaksanakan pengajian tempat yang mulia ini. Tema malam ini memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan Allah sangat dekat. Dia maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Kitalah yang banyak lalai. Sebenarnya secara naluri kita sangat membutuhkan untuk selalu meminta dan berdoa kepadanya. Tidak boleh bosan-bosan kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh kita jenuh. Jangan sampai kita mengatakan saya sudah berdoa. Supaya berdoa tetapi Allah juga tidak mengabulkan. Bagaimana Allah mau mengabulkan kalau kita tidak serius meminta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kemudian kita melihat, tapi kita harus menempelkan wajah kita ke tanah seraya berseru ya Zal Jalali wal Ikram. Kemudian kita mulai menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah itu dan sifat-sifatnya yang sangat mulia. Hingga Allah mengabulkan permintaan kita ataupun memilih yang terbaik bagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rendah diri dan suara yang lembut. Jadi kalau kita berdoa itu kita sangat serius. Ya, jangan sampai kita berdoa cuma berdoa tapi hati kita tidak menanamkan nilai-nilai iman di dalam hati kita. Bagaimana Allah bisa mengabulkan doa kita kalau kita main-main? Lalu kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbukum tadarru awawah fiyya innahu la yuhibbul muttadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Dan sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini kalau kita mau cara-cara kita berdoa. Selanjutnya, salah seorang dai menyebutkan dalam berbagai tulisan bahwa ada seorang muslim bersama keluarganya pergi ke sebuah negeri untuk minta suaka politik. Lalu kemudian dia berlindung kepada di tempat politik. Dia meminta agar dirinya diberi sebagai warga negara. Ternyata semua pintu tertutup baginya. Dia berusaha dengan segala upaya untuk mencari jalan. Tapi namun semua usahanya buntu dan tertutup. Kemudian dia bertemu dengan seorang alim dan wara. Dia menceritakan hanyalah keadaan yang sedang dialami itu. Lalu kemudian orang alim dan wara itu tadi berkata, Anda harus bangun pada sepertiga terakhir waktu malam. Kemudian
berdoalah kepada Rabbmu, sehingga yang memberi kegampangan untuk hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua berurusan, apapun bentuknya yang kita harus melakukan itu, kita bermunajat kepada Allah agar supaya permintaan doa-doa kita itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi tempat yang bisa kita meminta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran yang kita harus lihat ya. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau meminta, maka mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa jika semua berusia ataupun kita sambil menunggu atau tidak berkumpul sebagai manusia untuk memberikan manfaat kepada dengan suatu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu dengan sesuai kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Ini suatu motivasi agar supaya kita minta pertolongan kepada Allah. Tidak ada yang bisa kita melakukan dan tidak ada kekuatan yang kita harus lakukan kecuali kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk apapun, usaha apapun kita mau melakukan, kita harus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu kita pasrahkan urusan kita pasrahkan semua usaha kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cuma Allah segala-galanya yang bisa mengetahui kita sebagai hambanya. Coba minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kata orang Muslim, benar, saya tidak lagi pergi kemana-mana meminta bantuan orang lain. Setelah itu setiap malam pada sepertiga terakhir, saya selalu sholat sebagaimana dianjurkan oleh orang alim yang tadi menyampaikan. Pada pagi harinya saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepadanya. Beberapa hari berikutnya saya buat surat permohonan, biasanya untuk meminta kewargaan negara, dan tanpa menggunakan perantara siapapun saya kirimkan surat itu. Hanya dalam beberapa hari kemudian saya terkejut sekali di rumah karena saya dipanggil untuk mendapatkan sebagai warga negaraan. Keadaan saya saat itu benar-benar terpepet. Inilah salah satu gambaran yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang saya katakan tadi, tidak ada lagi tempat suatu pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian At-Tahuki mengatakan seorang menteri di Baghdad telah berlaku lalim terhadap kekayaan seorang wanita tua. Hartanya dirampas dan semua hak wanita itu dirampok. Tetapi si wanita itu dengan berani mengadukan kelaliman itu kepada menteri dimaksud sambil menangis dan memprotes kekejaman. Sang menteri sama sekali tak bergeming dan tidak menyadari kekejaman terhadap si wanita. Wanita itu kemudian mengancam, jika engkau tidak menyadari juga, aku akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar engkau bisa mendapatkan celaka. Menteri itu tertawa,
lalu kemudian mengejek wanita itu. Seraya berkata dengan angkuh, berdoalah sepertiga akhir malam. Wanita itu pergi meninggalkan setiap hari sepertiga malam terakhir. Ia selalu berdoa, ya Allah ya Rabb. Tak berapa lama kemudian menteri itu ditangkap dan diadili. Seluruh hartanya disita. Ia diikat di tengah pasar dan dicambuk sebagai hukuman tazir atas kejahatan kepada rakyat pada saat itu. Si wanita tua lewat dan melihat siapa yang diikat. Katanya, engkau benar, engkau telah menganjurkan kepadaku untuk berdoa sepertiga malam terakhir. Dan terbukti sepertiga malam terakhir itu memang waktu yang paling baik. Tidak ada lagi. Apalagi kalau kita melakukan sholat tahajud. Kita bangun di tengah malam. Minta pertolongan kepada Allah. Kita bermunajat kepada Allah. Karena pada waktu itu kita cuma berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta pertolongan. Ya, kemana lagi kita minta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian sepertiga malam itu sangat mahal dalam kehidupan kita. Sangat berharga. Sebab saat itulah Allah yang maha mulia. Allah juga berfirman, adakah seorang yang mencintai kepadaku? Maka aku akan berikan apa dia minta. Adalah orang yang meminta ampun kepadaku sehingga aku ampuni. Dia adalah orang-orang yang berdoa kepadaku lalu aku kabulkan semua doanya itu. Coba. Padahal itu kalau kita bermunajat apa sih? Kenapa semuanya kita tidak minta pertolongan? Tidak ada daya dan kekuatan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bercerita begini, waktu itu saya bersama-sama sejumlah misalnya penumpang lainnya terbang menuju Riyadh. Bertepatan dengan pecahnya krisis teluk di dalam pesawat yang sedang terbang. Dikabarkan kepada seluruh penumpang bahwa pesawat akan kembali ke bandara karena ada kerusakan. Ini kalau kita mau ceritakan. Kami pun kembali ke Abha dan kru memperbaiki pesawat. Setelah kerusakan diperbaiki, kami terbang lagi. Namun ketika kami sudah mendekati Riyadh, roda pesawat tak mau keluar di saat itu. Selama 1 jam, pesawat hanya berputar-putar di atas kota Riyadh. Pilot telah berusaha untuk melakukan pengendaraan sebanyak 10 kali, namun setiap kali selalu dekat landasan. Dan usaha mendarat selalu gagal. Dan pesawat pun itu terbang lagi di saat itu. Lalu kemudian semua para penumpang pada panik. Yang banyak di antara kami yang sudah pasrah. Para penumpang wanita menangis. Saya lihat air mata mengalir deras di pipi. Kami berada di antara langit dan bumi menunggu kematian yang bisa lebih cepat daripada kedip mata. Oleh karena itu teringat olehku segalanya. Namun tidak ada yang lebih baik dari amal yang soleh. Hati saya segera menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alam akhirat dan dunia menjadi sangat tidak berharga saat itu. Yang selalu keluar dari bibir kalimat adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul walahul hamdu wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Allah selain satu-satunya, tidak sekutunya, dan kepunyaannya semua kerajaan.
dan pujian. Dia maha kuasa segala sesuatu. Ini kalau kita melihat kalimat-kalimat ini meluncurkan dengan jujur dari bibir kami, seorang syekh yang sudah berumur berdiri dan berseru kepada seluruh penumpang untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian berdoa kepadanya, memohon ampunnya dan bertobat atas segala kesalahannya. Allah berdiri telah menjelaskan tentang sifat-sifat manusia. Maka tak kalah naik kapal mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ini kalau kita mau melihat bahwa betapa besarnya kemudian kita melakukan hal-hal yang begitu sangat besar. Ya, inilah gambaran-gambaran bahwa pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang kami lakukan, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kami pun berdoa kepada Zat yang mengabulkan doa orang yang dalam keadaan terjepit, seperti dilakukan oleh orang-orang yang terjepit. Kami betul-betul khusyuk dalam berdoa. Tak lama berapa lama pada usaha yang saya melakukan dan kedua belas kami mendarat dengan selamat. Ketika turun dari pesawat, kami seperti baru saja keluar dari kuburan. Jiwa kami kembali seperti sedia kala, air mata sudah mengering dan senyuman kembali mengembang. Sesungguhnya aku maha kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maha yang tertinggi dan maha suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita melihat bahwa betapa besarnya karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bagaimana kita harus menanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita melihat. Karena tidak ada kekuatan kita minta pertolongan kepada Allah. Tidak ada lagi. Semuanya kita pasrahkan diri. Semuanya kita menyerahkan segala-galanya. Inilah kalau kita contoh, kalau kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat betapa besarnya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Begitu besar semua gambaran-gambaran yang diberikan kepada kita. Lalu kita kemudian bermunajat kepada Allah. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Karena kita sebagai umat Rasulullah selalu kita melakukan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah juga berfirman, walikulli ummati ajal faisa jalan jahuluhum la yastahairuna sya'ata wa la yastaqidimun. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan ataupun percepatan sesuai sesaat pun. Tidak ada lagi. Karena semuanya sudah kita kembalikan. Kalau sudah napas di tenggorokan baru kita akan mau bertobat. Tidak akan bisa lagi. Makanya perbanyak minta pertolongan kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan. Bagaimana kita harus menyerahkan diri segala-galanya. Apapun bentuknya, kita harus tetap berusaha minta pertolongan kepadanya. Karena tidak ada lain. Di mana lagi kita tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita kan juga banyak
membaca, mendengar hal-hal yang mengherankan berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini. Ada orang mencari kematian, tapi ternyata justru kehidupannya yang dia dapatkan. Yang lain mencari kehidupan, tapi justru kematian yang dapat. Yang lainnya lagi mencari kesembuhan dari penyakit yang deritanya, tetapi justru menemui kematian. Sementara yang lain sudah mempertaruhkan dirinya sebagai jaminan dan menampakkan kematian, tetapi justru selamat dan sehat. Maha suci Zat penciptakan, yang menciptakan, yang mengatur, yang maha bijaksana. Ini yang kita harus rasakan. Karena kalau kita juga diberikan penyakit, ya, begitu banyak misalnya harta kita yang kita dapatkan, yang diberikan oleh Allah, tapi tidak pernah kita sedekahkan harta kita itu. Lalu kemudian kita pelit, kikir, bakhil, segala macam. Kita selalu berhitung. Lalu kemudian Allah membalikkan harta rezeki itu dengan dirimu diberikan suatu penyakit yang tidak bisa kau sembuhkan. Karena semua penyakit yang Allah berikan kepada kita, dan Allah juga yang menyembuhkan segala sesuatu penyakit yang diberikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya harta kita diberikan rezeki oleh Allah, lalu kemudian kita tidak pernah sedekahkan, kita tidak pernah memberikan anak yatim, pondok pesantren, membantu masjid, lalu kemudian harta itu kita kumpul, kemudian Allah mengazab kita, diberikan satu penyakit yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian baru kita menyadari setelah kita sakit, kita memikirkan kesakitan kita, kapan bisa sembuh, kapan bisa sembuh. Disitulah Allah memperlihatkan. Makanya harus kita mengoreksi diri bahwa harta yang diberikan oleh Allah kita sedekahkan, agar supaya kita diberikan juga kesehatan dan kealfiatan oleh Allah, sehingga sedekah itu bermanfaat dengan orang lain, dan diberikan juga kita adalah amal-amal yang sangat besar. Ini yang perlu kita harus cermati, bahwa janganlah sekali-sekali kita pelit, janganlah kita sekali-sekali berhitung, janganlah kita sekali-sekali kikir. Jauhkan semua itu, karena tidak ada nilai-nilai di hadapan Allah kalau kita selalu kikir dan pelit. Memang Allah memberikan rezeki kepada kita. Yang saya katakan tadi, bahwa rezeki itu kita belanjakan, kita sedekahkan. Karena itu untuk kita nanti di akhirat. Semua rezeki diberikan oleh Allah kepada kita, lalu kemudian kita sumbangkan di jalan Allah. Itulah yang menemani kita semua amal-amal kita, karena kita rajin sedekah terhadap kepada anak-anak yatim, pondok pesantren, dan masjid, dan lain-lain. Itulah kira-kira gambaran. Makanya pada malam hari ini saya melakukan tema, kita perbanyak bermunajat kepada Allah, kita banyak minta pertolongan kepada Allah, agar supaya kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan ataupun suatu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penyampaian saya malam ini. Usikum wa bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.